Assalamualaikum, Sampurasun, Baraya, sedulur, sahabat dimanapun adanya di Nusantara yang sangat megah ini. Ketemu lagi bersama kita di channel lokalitas yang akan membahas seputar ngabudah atau membahas budaya daerah. Ya, pantengin terus. Oke, pada pemaparan ngabudah kali ini kita kedatangan salah satu penggiat ikat Sunda yang ada di Bandung Selatan bersama Ki Dadang ya, Sampurasun Ki. Apa kabar? Saya Alhamdulillah bahagia. Oke, pokoknya kita akan membahas seputar ikat yang udah lumrah lah di masyarakat kita ya. Tapi kita bahas dengan sudut pandang yang berbeda gitu loh, gitu ya. Nah, Ki Dadang, saya mau tanyakan itu ya, apa sebenarnya ikat itu apa? Ya, ini pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Sunda? Bahasa Sunda silahkan. Bebas ya. So, soalnya pilih kacaletor. ya. Nah gini, yang saya temui bahwa ikat Sunda ini adalah secara umum penutup kepala. Lalu kenapa di Sunda itu penutup kepala itu beragam dan berbagai fungsinya? Nah ini mungkin ada salah satu ciri-ciri kedaerahan di dalam bentuk ikat kepala ini. Nah terutama ikat kepala ini secara umum menjelaskan tentang bahwa ini adalah salah satu ciri, salah satu identitas khususnya di orang Sunda. Bahkan lebih jauh itu identitas seseorang itu berada di atas kepalanya. Jadi mulai dari Sunda sampai ke bahkan di tempat-tempat yang lain juga Nusantara ada ya ikat ya. Gitu kalau secara umum gitu, bahwa ikat itu adalah pelindung kepala gitu. Ya penutup kepala yang jadi identitas diri juga gitu ya, yang merupakan sebagai identitas diri. Berarti mungkin pulasara ikat atau bentuk ikat pun banyak rupanya ya. Jelas. Nah tentunya kita kenal kan dengan belangkon. Nah kita kenal dengan ketika di penutup kepala di Bali juga ada, dan di kita juga ada. Di Bali namanya udeng, ini ikat. Ada juga yang menamakan bahwa ikat ini adalah totopong. Ini sama-sama saja, ini satu penamaan bahwa ini adalah ikat kepala, totopong atau udeng. Ini satu rumpun lah, sama itu gitu. Nah pada dasarnya ikat kepala itu terbuat dari kain. Nah ini yang membedakan dengan yang lain. Kalau yang lain itu biasanya kan yang di kepala itu ada yang dari bulu ya, ada yang dari bulu elang dan sebagainya. Nah kalau di kita khususnya di Tatar Sunda, ini kalau yang namanya ikat kepala atau totopong itu sendiri itu terbuat atau diproduksi dari kain itu sendiri. Ya. Dan memiliki motif juga Pak. Ya, nah tadi kan ada motif yang beragam juga. Itu pada dasarnya awal mulanya itu ikat kepala itu tidak bermotif. Itu ada dua warna saja menurut yang saya ketahui ya. Itu yang hitam dan putih. Cuman berkembang ke sini mulai ada cerita-cerita dan sebagainya. Nah, terus bentuk tadi ya. Nah bentuk ikat kepala di Sunda itu ini terbagi berbagai tahap, bahkan komunitas. Ada salah satu komunitas yang mendata tentang ikat ini dibagi ke dalam 3 atau sampai 4 sampai 5 bagian. Yang pertama ada ikat buhun. Nah, ikat buhun itu yaitu ikat yang tercipta itu sejak zaman dulu. Nah kita kenal gitu kan bahwa semua kalangan pada zaman itu memakai ikat.
Nah dari mulai yang pencak silatnya dan sebagainya. Terus lagi yang termasuk diantara yang termasuk ikat buhun itu adalah diantaranya barang mak semplak, terus parepas jengkol, julang ngapak dan sebagainya. Ini masih banyak. Nah ini juga wah perlu penggalian yang lebih dalam. Nah yang kedua sekarang ada ikat kiwari. Ikat kiwari. Ya, jadi ikat kiwari merupakan ikat rekaan kiwari. Ikat yang muncul zaman sekarang. Itu. Jadi nah ikat kepala ini maka muncul di zaman sekarang ini sebagai melanjutkan kreasi. Ya, ketika kita mendapatkan warisan dari leluhur kita bahwa ikat ini begini. Nah, terus ada penciptaan baru. Ini merupakan pengembangan budaya atau namanya apa ya? Itu namanya pengembangan budaya atau dia akan mewariskan lagi ke yang lain. Artinya di sini akan menjadi satu ciri dan tetap identitasnya kita tidak hilang. Nah seperti itu. Jadi ada ikat buhun, ada juga ikat kiwari. Nah, itu guys. Kalau ikat kiwari kan rekaan sekarang berarti. Berarti nggak apa-apa dong kita bikin pulasara ikat sendiri juga. Ya silakan. Nah itu bebas-bebas saja kita membuat ikat itu saya pingin seperti ini ya itu bebas. Cuman alangkah baiknya biar esensi dari ikat itu sendiri tidak hilang. Nah maka seyogyanya kalau seandainya menciptakan suatu bentuk ikat ini disesuaikan dengan dirinya. Nah maka ini yang saya namakan bahwa Sajati ikat ini. Jadi bahwa ikat adalah gambaran tentang diri kita. Gambaran dari diri kita ya. Iya, sebab kepatutan, kelayakan, kepantasan itu ya dilihat dari performnya gitu kan, dari tampilannya. Tampilannya benar. Kadang ya orang kadang melihat bahwa si A memakai topinya begini. Ini satu ciri, oh ini berarti begini gitu kan. Nah, ikat pun juga sama, bahkan ikat itu lebih dalam bahwa ikat itu ada kita bisa sebagai pepeling. Wah ini ikat yang dipakai menunjukkan diri kita. Itulah ciri khas, itulah identitas. Di mana, orang mana, mereka mana. Itu aja pokoknya. Nah, jadi ikat itu bukan hanya untuk pembungkus kepala saja, ternyata ada filosofi yang ditanamkan mungkin ya pada kita sama dengan makna-makna yang disilipkan di sana gitu. Jadi nggak sembarangan nali juga kan ya? Pada dasarnya itu juga dipersilahkan. Boleh. Cuman kalau ya itu silakan, kita tidak membatasi kreasi ya. Nggak apa-apa lah gitu ya. Iya, yang penting ada rasa cinta. Yang penting ada rasa cinta. Maka dari tadi itu kan baru dua tahap. Ikat buhun atau dulu ikat kiwari. Ada lagi muncul sekarang, yaitu ikat praktis. Ya. Jadi ini ya ada yang menyebutkan ikat praktis, ada juga yang menyebutkan ikat panganter. Kenapa disebut ikat panganter, Pak? Nah, ini disebut ikat panganter ini dikarenakan ini akan mengantarkan kepada kecintaan kita terhadap budaya, mengantarkan kita kecintaan terhadap terutama ikat itu sendiri, yang asalnya ribet kan makena, wah kabayang kalau kita mau ke undangan gitu ya. Terus masangkeunnya lama, bisa kumahaeun meureun teh. Lama gitu. Orang lain udah pada ngajak, udah pada nyamper gitu. Ternyata ini masih kena nguyek. Terberes jadian deui. Nah, akhirnya ada ikat praktis, yaitu yang langsung pakai. Nah, itu. Lebih praktis lah, lebih simpel. Lebih simpel. Nah, pasti kan teman-teman ada juga yang nggak tahu ikat tuh yang sebenarnya yang nggak praktisnya kayak gimana sih gitu kan, penasaran Pak ya. Maaf. Penasaran tuh pasti, makanya pengen
apakah ada sampelnya gitu, gimana sih ikat yang asli, maksudnya bukan yang rekaan kiwari atau dalam bentuk belum dipasarkan. Nah ini saya bawa salah satu contoh bahwa ikat di dalam di versi kita di Sunda ini adalah, nah ini yang asalnya dari segi empat ya. Maaf, bukan dari Masagi, karena kalau Masagi beda arti. Beda, kenapa Pak? Masagi itu 5 segi. Kalau ini bukan ini ini segi 4. Segi 4 atau pasagi beda. Okay. Kalau Masagi kan orang geus jago, geus naon dan sebagainya. Wah, dia mah geus Masagi dan sebagainya. Nah, ini ya. Ini salah satu ikat lembaran ya, lepasannya. Ikat lepasan ini terdiri berbentuk dari segi 4 yang nanti disegitigakan, dilipat, lalu ditalikan dan membentuklah satu kayak ikat lagi. Iya, satu pemasarannya. Ya, buat nonoman juga bebas kita membuat. Saya mau ingin diikatnya seperti ini, rekaan sendiri lah. Jadi ini sebuah sarana buat berkreasi. Gitu. Oh gitu Pak. Gitu. Bagus sekali. Saya baru tahu kalau ternyata ikat lepasan itu seperti ini bentuknya, karena yang saya punya biasanya segitiga langsung yang nggak pasagi, nggak kotak. Apa itu juga sama masuk ikat lepasan nggak? Ya, kalau tadi ya kita jelaskan dulu ini dari yang segi 4. Kenapa harus segi 4? Enggak segitiga. Nah, karena ini mengandung berbagai kalau filosofinya. Jadi yang membedakan dengan topi, yang membedakan dengan yang lain, bahwa di ikat kepala atau di ikat Sunda ini ada nilai yang terkandung di dalamnya, baik di dalam lipatannya, baik di dalam taliannya, dari segitiganya itu ada ini. Dan ini menunjukkan bahwa salah satu ciri jati diri kita itu akan terbentuk dari sana. Ini sangat agung sekali. Kalau saya melihat dari segi pendidikan, bahwa ini adalah sebuah sarana untuk quantum teaching. Jadi bagaimana pembentukan karakter seseorang itu sepuh kapungkur. Jadi ieu maneh mah ikatna kieu sok pake misalnya. Nah, sehingga kebentuk karakternya kade tong poho. Nah, jadi bija pamali kan gitu. Kade tong poho ieu teh tong kieu. Akhirnya kebentuk karakter kita. Nah, itu dari segi ikat lepasan ya. Nah, ada juga kalau ikat praktis, ini ikat yang sudah ada yang dipotong tapi tidak menyalahi daripada bentuknya. Jadi kadang si kain ini dipotong-potong, bagian depannya, bagian belakang dan sebagainya, lalu ditempelkan lagi, dijahit lagi dan menjadi satu bentuk yang baru. Itu intinya nggak apa-apa lah ya. Ya, kalau untuk pengantin itu nggak apa-apa. Cuman ada sedikit kekhawatiran juga. Iya. Gitu. Kekhawatirannya gini, ketika karena itu pengantin, kan itu satu awalnya kita ngawanohkeun. Mengenalkan. Nah, kalau mengenalkan nggak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang sudah ternyata ikat praktis sudah tersebar banyak. Nah, tinggal bagaimana menambah kecintaan terhadap ikat itu sendiri. Ya, artinya dari ikat praktis yang dipakai bukan hanya sebagai lifestyle, tapi justru ada disarankan untuk mengetahui juga mengetahui juga tentang pesan-pesan yang terkandung di dalam ikat itu sendiri. Nilainya juga. Makanya ada yang disebut pulasara ikat. Pulasari itu pula rasa banyak sekali. Masya Allah. Ini masih ngomongin seputar ikat. Nah, apakah ikat itu cuman diperuntukkan buat laki-laki, Pak? Ada sebagian yang yang berkreasi untuk bagaimana memunculkan ikat wanoja. Cuman dari dulu kalau hanya wanoja yang senang pencak silat yang saya lihat yang suka pakai
atau pada kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi secara umum kalau Wanoja itu adanya karembong. Karembong. Ya, atau adanya seperti gini, selendang. Selendang. Itu pakai selendang memang digituin aja. Karena saya laki-laki, jadi ini kalau perempuan kan ada di sini, gitu kan. Nah, itu kalau seandainya perempuan. Nah tadi ya kita bahas tentang ikat praktis tadi kan. Ikat praktis. Ikat dewa. Oh dari awal. Ikat buhun. Terus ikat kiwari. Ikat panganter atau ikat praktis. Satu tadi kembali kepada sebuah kekhawatiran, karena ketika ikat panganter ini semua udah banyak, saya mengkhawatirkan hilangnya esensi. Sehingga kan tujuan utama diikat itu adalah sebuah ciri identitas, tapi kalau jati dirinya nggak ketemu, nah maka sangat menyayangkan kalau seandainya seperti kita hanya memakai saja gitu, sangat menyayangkan, tapi sah-sah saja gitu, nggak apa-apa ya gitu. Saya hanya lifestyle boleh gitu kan, untuk gaya-gayaan maka harus seperti gitu kalau untuk mengenalkannya. Iya, ini kayak istilahnya mah syiar iket gitu. Jadi aya eusina iket teh lain ukur dipake di hulu begitu, disusuhun gitu nya di mastaka gitu tah. Ternyata aya nilai anu dikandungkeun tina iket teh. Jeung eta teh mangrupikeun salah satu hal anu sangat dahsyat lah nya keur tadabur urang ka rumah kawasan ya. Pak. Nah, saya jadi ingat pepatah sepuh ya. Iya. Sing saling sing page kancing, sing saling sepage ikat. Artinya apa? Ada nilai, harus singset sebagai orang-orang Sunda gitu, harus gesit apa gesit. Sing saling set itu pageuh gitu. Artinya kalau misalnya ketika kita memasangkan ikat ini posisinya pageuh. Nah, mencerminkan juga bahwa kita harus pakai dalam keyakinan kita ya teguh itu. Panceg mau orang hayang ka mana, contohnya misalnya anak muda mah saya kalau hiji pageuh we kadinya hiji. Oh gitu misalnya. Jadi enggak boleh. Nah, lain cara kan yang murah teh yang murah we terus gitunya. Reina eta. Ki heula tuh mah tong tegang teuing nya. Kitu baraya sadayana ieu pecinta iket di mana wae nya urang teh piraku atuh ngan saku resep nganggo mah kedah terang jenisna naon eta teh filosofina naon. Wah kieu pokona urang bahas seputar eta lebih dalam lagi sareng Ki Dadang nya salah sawios penggiat iket Sunda sa Bandung Selatan. Insyaallah ke kadituna nepikeun ka luar negeri panginten nya. Amin Allahumma amin tah. Ngabuana eta nya. Ngabuana. Berarti aya istirahat heula gitu. Teu acan. Ieu mah gitu heula. Kan bapak jangan laudud. Tapi hapuntennya geus tenan naon? Izin berudud. Iya, tenan naon. Merokok itu dipersilakan lah. Asal di sana. Asal di sana ya tong digelom. Gitu. Nah, berarti kan ikat buhun, ikat kiwari, ikat panganter. Nah, saya termasuk ada 4 ya. 4? Ya, ada ikat buhun, terus ada juga ikat kolaborasi. Ikat kolaborasi nih. Atau disebut apa namanya? Saya lupa lagi. Cuman saya sering menyebutkan bahwa itu ikat kolaborasi. Jadi sesuai permintaan. Jadi sesuai peruntukannya. Misalnya kita banyak kan bentuk-bentuk ikat yang tidak secara logis dari bentuk aslinya. Temakem rencananya temakem. Jadi kan pada dasarnya gini. Idealnya karena dari segi 4 itu ada 4 juru kan? 4 sudut. Nah, kalau ngebentuk ikat dari segi 4, ini otomatis yang akan keluar itu apa sudutnya itu akan terlihat itu dari 4 ke bawah. Atau bisa tidak terlihat sama sekali. Nah, di ikat praktis dan di
diikat artinya kolaborasi tadi itu ikat itu sampai ke sudutnya tuh terlihat ada 5, ada 8 kan, ini logis nggak, kurang logis ya kalau secara pakemnya itu kurang logis. Tapi ikat praktis ini akan berusaha untuk bagaimana tetap mempertahankan secara logis dari ikat dari segi 4 ini. Iya. Jadi banyak juga baraya yang membuat ikat-ikat praktis tapi sudutnya itu tidak logis gitu. Banyak besar. Banyak. Nah ini yang harus kita sedikit bebarengan lah, orang rereongan beres nate gitu. Itu nanaon berarti ya, salah kajomantraan ikat atuh gitu. Ayeuna mah geus waktuna ngasuh nyatakeun. Nah gitu. Terus kan ikat oge ayeuna bukan hanya dipakai untuk kalangan muda saja. Oh enggak. Ya dulu kan kalangan kolot saja. Kalangan kolot guys, tua. Ya ini Pak Dadang, Ki Dadang sama saya itu seumuran ya. 20 katongo. Insyaallah. Itu. Jadi dulu memang kan istilahnya identiknya gitu, ikat mah dipakeun ku kolot gitu tah. Eta bener Pak, apakah budak orang itu menang gitu? Kalau dulu pisan mah mungkin semua kalangan. Karena sudah paling tidak ada banyak yang pakai. Hanya dipakai oleh kalangan-kalangan tua saja. Kalau dulu. Mungkin bahkan menjadi satu identitas. Ada yang mengatakan bahwa yang pakai ikat adalah dukun. Ada yang mengatakan yang pakai ikat itu gimana dan sebagainya. Mungkin dulu pandangannya itu negatif terhadap itu. Dan alhamdulillah dengan saya termasuk yang ikut bareng-barengan untuk mensiarkan bahwa ini adalah sebuah identitas. Tidak nilainya tidak negatif. Iya. Dan akhirnya sekarang tersebar hampir mungkin seluruh Indonesia, bahkan ada yang orang-orang Sunda yang di luar negeri yang memakai. Dulu juga saya pernah lihat tuh orang bule pakai ikat Pak. Ya. Pan eta teh satu halnya sebut bangganya meureun bangga reheus oge reheus gitu soalna nya bangga teh istilahna mah hese kumaha nya reheus tah ieu bangga bahasa Sundana ieu bangga teh aduh kenapa bule mah peduli urang itu henteu gitu tah banggakeun. Ini kan betul dina bisi era nanti kitanya. Lalu ari urang luar rasakeun peduli tapi beneran henteu hari-hari gitu nya. Padahal ikat ieu justru akan ngimbangan zaman. Ngimbangannya. Nah, buktosna dengan taksukan seperti kieu kan ieu nyuruh Kanggilang oge dengan kawasnya. Nyuruh dinya teu kudu nganggo acupang semua kayak gitu. Nah, gitu. Janten kan multifungsi. Nah, kapungkur oge sami. Pada dasarnya multifungsi. Secara umum mah cenah naon teh ngarah mun ieu mah kayuhan gitu. Ieu teh masyarakat teh kapanasan gitu lah gitu nya. Tuh. Panas di mana gitu. Mun tetangga meuli motor, urang meuli hieu panasan eta nya. Panasan atuh. Benten. Ka panasan. Nah, kemana amun tos diikat mah tah teu aya panasan gitu. Bawa kapanasan ieuna, bawa kapanasan. Jadi isin lah urang teh gitu da ieu teh kan ciri khas. Diharapkeun seperti gitu kan seuseurna gini karena didiskreditkan beureun Pak, diskreditkan ti film-film sinetron anu duka kumaha ti mimitina lah bingungnya. Iya. Wih seneng maneh jadi dukun gitu, dukun santet. Setelahna kumaha pake kieu-kieu eta teh merupakan jadi tontonan jadi tuntunan oge nya Pak. Iya. Manglebarkeun gitu. Jadi orang teh pasti anu awam anu nu teu apal mah ih sia mah diiket siga dukun padahal da teu sakabeh dukun ge diiket gitu. Aya nu make daster aya. Jadi lebih umum kan kalau kita bahwa ikat itu adalah identitas gitu. Jadi tujuan Ki Dadang ini adalah mensiarkan ikat agar kembali kepada fungsi awalnya sebagai identitas diri, juga kaya akan nilai dan filosofi. Eta keur ngomongkeun masalah ikat kiwari, ikat buhun kan aya seueur nya Pak. Ikat buhun seueur. Kembali lagi kita perbandingkan dulu dengan yang lain. Maaf kalau topi saya tidak tahu apakah ada filosofinya atau enggak. Terus kalau kopiah juga saya nggak tahu apakah ada filosofinya dan enggak. Nah,
Tapi yang kenapa saya terjun ke arah sini, karena bahwa di dalam ikat ini ada nilai yang terkandungnya. Ini yang menjadi ini. Nah, gitulah kalau seandainya ketika ikat ini dipakai oleh anak muda, kan ketinggal di bawah gagah kan Gilang deh pemilik taros ya nanti hama kita pakai ikat ame kasep nah, itu realistis itu daripada awut-awutannya rambutnya ame kasep lebih katinggal di kasepna lebih katinggal di bagirna lebih katinggal sebagainya tak nata salira teh Pak Ki, Masya Allah. Saya teh gitu terlalu akrab ya sareng salah sawios kasepuhan Bobi di idolakan lah gitu. Karena kan mimitina saya jadi penasaran. Karena abi teh ngiringan idol. Oh, idol akan. Oh iya, ya terus. Ya, terus tak gitu. Kawit nama kapungkurnya tinggal ikat abi itu mulai rada reheusnya bangga gitu nya. Bangga bahasa Indonesia ieu mah bangga bahasa Sunda reheus gitu ta. Geuning iket teh lain ukur sakitu hungkul geuning seueur gitu jenisna teh tah ayeuna teh hoyong ngagali deui jeung mensiarkan deui sabab seueur pisan Pak duh jalmi-jalmi nom-noman oge anu naon sih udik cenah primitif cenah aduh ya Allah ternyata geuning nilaina seueur pisan nu dikandungkeun dina ya iket teh iket itu dinamis dinamis dipakai kamari justru ini terus jadi salah satu kurikulum atau salah satu pelajaran kanggo foto model ngarango kan anak muda kan resep gitunya katanya ieu nama minimalnya wano heula lah gitu gagah heula lah kasep heula lah katingali kieu misalnya ieu urang mana ya wah ieu mah pasti menbu kieu mah berarti Korea misalnya gitunya. Nah, urang mah pas ningali tek wah ieu mah geus di Sunda ieu mah. Nah, itu identitasnya kelihatan. Identitas diri eta balik deui. Bener. Ngomongkeun dipake naon kopi lah. Ngopi ya baraya sadayana ieu teh resep ieu ngabahas iketnya. Kayak kapayuna urang bahas pula sarana terus pakemna jeung filosofi-filosofina ieu sareng kidadang. Kayak eta mah ieu ngobrol heula santai we. Keur ngajomantrakeun iketnya. Jeung siar gitu ya iket teh lain dipake ku-dukun wae lah gitu sedih lah itu udah saya dianggap dukun Pak lu kan ungkap kamu minumkeun cai dah tetangi saat gitu terusnya mengandung filosofi teh alah sebagai bisa eta bagian filosofi bangke nya engke eta penting urang mah wano heula resep lamun resep banyak moal bogo bener gitu kanan dari resep heula ka ditu nu bogohnya teh nya ningali pantesna gitu. Nah, kumaha pami satrasa kumaha ieu? Nah, ada dipraktekeun wae. Bangga. Yang sobian salah satu iket buhun sareng iket kawari. Buhun oke. Ya. Orang panggil lagi makhluk goib. Aya rekan saya ya. Anak-anak guys. Kan dia sakedap aduh. Nah, ayeuna mah kieu nya barudak sadayana ya dulur sahabat urang nyuhunkeun dicontohkeun ka Kidadang perkawis kumaha iket buhun teh gitu pula sarana bentukna cara bebeunta kumaha gitu tah. Siap Ki. Oh, siap wae. Oke, urang nah, kela tapi sadacan kadinya kela. Ari eta Kang Gilang nganggo iket ieu. Apa teh itu iketna kumaha naon namina? Nah, ieu teh iket naon lebetna Ki. Nah, sa pengamatan simkuring mah yang dipakai oleh Kang Gilang ini adalah ini belum ada namanya. Belum ada. Berarti masuk karena Kiwari. Iya, kopi dinamnya. Teu naon kan tong jorang. Aya jorang teh tekengeng cenah euy. Tekengeng. Kan tadi teh Jati Diri. Oh iya sakujin. Hilap gitu. Ieu mah kita ambil aja. Nah, Kiwari. Kiwari gitu kan ini dijocongkeun ieu tah. Gitu. Ieu teh disebutna teh kateuing gitu ya. Ada candi ngaranan. Iya, tah kita urang dokumentasikeun mah ieu anu berkaryana saha, namina saha. Nah, kayak ku abi ditaliti ieu lipetanana sakumaha, talina sakumaha. Dugikeun ka
Oh gitu namina. Oh, tak guys, bisi barudak sadayana sahabat di mana we dulur aya we lah kita bebasnya. Bis nu kaduhan inspirasi gitu di Pulasara Iket hayang tiasa di apa di data gitunya. Jadi pendataan, jadi diri sorangan gitu ta ya iket si Gilang mah bentukna gitu aya nu jeceng gitu. Semisal gitu ta. Biasa kaki dadangnya sahabat. Aya IG-na teh ki. Abi tinggal go IG. Kasih ical. Anas pada dipangmanggulkeun. Gitulah ke pokokna mah gampang kontak person mah ka omang ieu tah. Nya. Ah, ayeuna urang ngaropea, dasar-dasar ngaropea nya urang praktek kumaha Pulasara Iket buhun sareng iket kiwari pangintennya nu bade diiketkeun ku Kidadang, urang panggil heula salah sawios makhluk gaibna. Hadir kadis ya hadir. Waduh, jagoan. Ya, abi teh salah sama akademistik gitu sok ngomongkeun mistik. Ya itu foto model atau foto keliling? Di foto bokeh. Sebutin. Punten kesebuhan. Foto award. Ya salah sawios rekan ya. Ya. Kali ini saya akan mempraktekkan dari iket buhun dulu ya. Iket buhun. Jadi iket buhun itu diantaranya tadi yang disebutkan ada barang semplak, ada parepes pringkol. Nah, yang umum aja dulu. Yang umum. Yang barang semplak. Nah, ini caranya dari segi 4 ya, dijadikan segi 3. Lalu ini bebas saja yang mau dilipat, mau diwiru seperti gini. Itu ini namanya diwiru, Pak. Diwiru. Nah. Coba Kang paling dia. Kapal ininya terus selain teh. Oh, paling dia. Nah. Dia belakang tidinya. Iya. Anu kiri emot tong hilap. Anu kiri masukkan aja. Tuh, jadi resort. Cicing atuh itu teh. Salah. Puntennya ya. Jadi anu kiri di dalam. Oh, kenapa? Lantaran nutupan kagorenganku. Oh, ku kahadea. Tuh geus filosofi deui ieu teh. Nah, baru ditarik ke belakang. Lalu ditarikan. Nah, ditalikeun nya. Ini ditarik. Oh, iya. Sering yang dipakai oleh jawaranya. Jawara atau pesilat. Oh, eta teh disebatna teh barang bang semplak guys. Jadi jati diri jawara pangintennya atau pesilat petarung nganggo ikatna sapertos kieu. Gitu ada siapanya? Ki. Oh. Kunaon bet ditarik ka pengker, entah ditarik ka Pangandaran. Jauh teuing. Artinya di dia bahwa kumaha perobihanana. Aduh, lebih nyunda euy. Pada orang Jawa. Lebih kasep pada orang Jawa. Tapi jadi nyunda guys, bedakan karobina jadi istilah nama siga ieulah gitunya. Gaduh pangarti jeung budi pekerti yang sangat tinggi gitu. Euy, meureun. Metal. Bagian. Nah, ieu teh barang bang semplak. Jadi dirapihkeun heula guys. Kadang air raraina teh tiasa dipermak. Oh, untuk saat ini mah iketna heula we. Ke eta mah. Nya. Keun we. Nu penting mah urang kudu aya semangat ke ngebangun lah gitunya jati diri kurang pada rereongan gitu. Kan main gak good looking oke kan main. Penting Kopi guys. Good attitude. Akhlak gitu kan. Nah, makanya sifat barang bang. Kenapa? Nah, beda kan ketinggal. Nah, nya. Coba muter heula. Nah, gitu kan. Terus muter deui ka mati teu tos. Kelompok-kelompok. Jadi isi. Oke. Nah, ya barang macam plak teh diambil dari
kata barang-bang. Tahu kan barang-bang itu di pohon kelapa. Pohon kelapa yang semplak, yang murah. Kayak ini salah satu cirinya. Ya. Nah, ini kan banyak ini posisi terbuka. Nah, ini posisi terbuka. Ini menunjukkan bahwa biasa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang berkeringat. Berkeringatnya. Ya. Kalau yang dalamnya kita terbuka pemikirannya. Terbuka pemikirannya. Gitu. Makanya biasanya aku budak orangnya. Budak orang. Open minded. Gitu. Open BO. Salah. Open minded lebat. Aduh, gusti bagus. Gitu. Ternyata geuning Pulasarana teh teu jauh ti alam oge nya ninggalan teh. Nah, ieu salah sawios salah sahiji iket buhun. Pakem. Nah, jadi banyak yang dipakai umum dan timulai anu pencaksilat bahkan anu jaipongan yang sabina seueur nganggo. Aya ge rupi-rupi si barang-barang sepak teh aya anu mau kalebet dina bagian, aya anu di ini yang penting jenisnya nyata barang-barangna barang burag gitu. Nah, urang pastinya. Pasti ieu. Nah, eta hiji minimal eta lah. Minimal kita mengenal aturan teu mopohokeun tidak melupakan tinu katukang. Pakem lah gitu. Nah, sekarang kita mencoba ikat rekaan kiwari atau ikat sekarang ya. Sekarang itu bener masuk nama ngigilan zaman teh. Ya. Yang jorang. Tekenging guys. Tahan. Oke, ikat kiwari. Nah, kita akan praktek Pulasara ikat kiwarinya. Ikat kiwari dadangnya. Nah, ini beli bisi ieuna katutupan. Oke, dibulbul oge. Nah, kalau ini biasa yang kiri di belakang, yang kanan menutupinya. Jadi tetap harus yang kiri dimasukkan ditutup sama yang kanan gitu. Pami anu kidal umah tadi. Anu kidal mah eta dianggo dinu mastakan kencan. Salaras gitu. Bagea. Oke. Mungkin sudah pada kenal ini. Nah, nya ieu nu sok dianggo dinu iket-iket praktis ini sok diararangkeun wae sisi teh sabilulungan ya. Lagi, kayak sampurasun, sih nanti kan gitu. Nah, ini teh namanya teh. Nah, ini nyebatkan dia mahkota wangsa. Mahkota gitu. Ari wangsa teh naon harus? Wangsa mah bangsa. Jalmi. Oh. Nah, seperti ini. Mantap. Itu kurang kasep kumaha guys nya. Ieu disebut mahkota wangsa. Tawa iket. Oh iya, rekaan ayeuna ya. Nah, ieu rekaan ayeuna ya. Di pamitropat nanti nyabe ieu tah ini aya dimaksud kieukeun. Nah, kenapa dicungkelikeun tadi dicongkeun gitu? Kan aya nu kieu geuninnya. Nah, padahal ini ada beda sedikit ini. Tapi maknanya beda. Maknanya apa itu, Pak? Artinya ini lungguh. Jadi apa ya? Dilungguhkeun. Nah, ya bahasa Indonesia nih. Kamu yang untuk gitu, nah, gitu. Muncul di bahasa keris mah condong leleh. Nah, jadi gitulah. Jika padi sedang merunduk gitu tanya. Maka kita bisa membedakan dari yang buhun dan segala yang kiwari ini. Dua anak keren dipakai. Aya nilaian nih. Cara rendas itu subhanallah orang Sunda tuh. Kan tadi pakai yang buhun mantes. Ayeuna mah lebih kalem ya nganggo barang-barang sempak. Barang-barang. Nah, berarti kan membawaan diri. Diri. Wah, mantes. Kan dipakai ieu. Nya. Urang we lamun ka gunung make batik sok tegenahnya. Orangnya ada kalau pakai juga keundangan gitu kan. Nah, artinya
seseorang pun juga ketika memakai ikat itu akan menyesuaikan, akan sesuai dengan dirinya. Iya. Tapi ikat mendapat sesuai kau Pas nangan wae kayu jatuhnya kalau kalau nah eta ikatnya istimewanya gitu biasa diambil dimanapun, fleksibel, ya cara resmi hayu. Nah, tapi rancangan abdi gak kabungur kanu hajatan yang jas eta pada yang sedikeun. Ngawitan mimiti lah dan aneh Ada jas hujan. jas hujan salah satu mun usum mah Oh, pakai jas hujan tiasa we guys. biasa nggak ada pakemnya lira Masih awe lah. Kitu aya filosofian euy eta bagea. Jadi ayeuna benang merah yang bisa kita petik adalah teu sakabeh jurid bisa ditakok ku panci. Naon atuh? Sanes. Jadi ayeuna urang ngajumantrakeun deui dan mengenal lebih dekat karena istilah iket gitunya aya nilai kandungan filosofi nu kudu digali ulah ukur siap ngangge gitu. Nah, ieu kan keur wawasan urang deui nya kinya keur mawas diri teh. Jadi minimalnya pas begitu ngomong iket di orang rek maaf punten ya bisi rek mau kaya jadi ya mau iya jati diri era gitu isin harusnya seperti eta lah mau tekenya kan kita yang beren ke jadi karena jadi cirinya saha nu mau kaya eta da nu make iket kan jadi tuh jadi jati diri omongan teu mau jati diri kudu cing ditata dengan rapi kalakuan sifat nanya kinya bahasa terus jeung lain sajabana tah ieu iket praktisna ami iket praktis nu sok diical di masyarakat ya tapi sanes diical sok diangge ku masyarakat kudu contohna teh ki nah salah sabesna ieu nah tah ieu mah guys urang coba anggokeun nya nya ieu urang lane lah kan lo mas takan gentos mas takan nyenak syarap nyenak syarap ieu teh mas takan muncang seperti muncang salah sawios ikat praktis jadi ikat segi opat iya mah terus ikat praktis orisinalnya jadi tina segi opat ditilep-tilep dibeukeutkeun terus di kaput nah akhirnya terjadi nah ini mau hilang esensinya ieu nah kantun nganggo ieu mah eta mah kantun nganggo nah ieu mah tibalik ka pengker nah ieu mah ka pengker benten salah benten jenis oke benten jenis guys benten rupa gitu tahu pami nganggo iket di luhur teh rambut teu katinggal pengen pabalap-balap gitu nya soalnya awon terus nah ieu mah namina teh sarasa kapungkur ieu nam sim kuring ya namina ieu teh berarti Tanjung Wangi rekaan kiwarikeun ieu karya Kidadang ya sanes bikinan masalah teh ieu rekaan Kidadang sebenarnya Tanjung Wangi baik nya bagiannya tuh saya bisa muter-muter tuh lihat di Tanjung Wangi kenapa dinamai Tanjung Wangi dan terilhami gitunya di mana tadi aya kawit mah itu nah Tanjung Wangi atau Tunjung Wangi nah abi terilhami tina sebuah cerita yang ada di wilayah Lebak Wangi iya betul Lebak Wangi aya hiji carita dan sebagainya dirupakeun ieu mah kieu tadi lo caritaan jadi karya nah nilai geuning euy ya tinggal benten ieu na tah iya na di Nutalina nya di Nutalina ieu kan opat aya opat iya opatan ka dieu nu ka dieu na ieu teh tasa biasa teh gitu nya nah iya posisinya namina kinayungan jadi segitiga iya hubungan simpuring menamaina hubungan antara tiga hubungan dengan sang pencipta hubungan dengan kepada makhluk dan hubungan kepada dengan alam itu sendiri jadi tiga hubungan yang erat gitu ya yang erat ini akan mayungan gitu akhirnya yang di Lebak itu wangi yang di Lebak itu wangi jadi istilah wangi teh sanes seungit siga parfum nya silih mengangkat pada manusia mudah-mudahan anu nganggo ieu teh engke teh
jantan naon disebutna teh inner beauty. Inner beauty cantik dari dalam. Nah, Ya, benar tuh. Kasep awalnya. nah berarti mah kasep dari dalam. Kasep dari dalam gitu ya Allah. Bahagia itu nih. Tapi lain sebaliknya kan lamun wah ieu ada kasep sebaliknya. Nah, iya nah jadi beda gitu. Oh, bingung kok dia ngomongin namanya antara Jadi kasep. nama istilahnya kasep luar dalam. Kasep luar dan dalam eta. Jadi inti nama harapan yang diciptakan dari sebuah ikat ini agar bisa disunyatakan oleh pemakainya ya. Ngalaku guna deui syariat teh melapar. Kita hilangkan dulu nih makhluk ini ya. Atas wae nya ki atas lah oke cenah keula urang canak ya. Tadi sebalik balik ke alamna. Atas nih ada kira-kira Iya, Cabut. tong tinggal yes iya Jadi aja yang bisa ngalengin. bisa ngalengit di lamun dilaan bisa ngalengit ya tinggalnya hiji 2 3 tuh ini satu keajaiban yang diberikan Allah kepada makhluknya eta alhamdulillah wa syukur alhamdulillah gitu guys ieu teh ikat kiwarinya bahagia Nah, upami ikat kolaborasi karasan sing kuring henteu ngabantun contohna. Orang sing penting tacan berkreasi tacan wantun berkreasi karena ikat kolaborasi. Iya ker dengan naon Pak tadi canak sadaya pan kayak kanggo pembahasan berikutnya lebih dalam seputar ngabudah ngomongkeun budaya daerah tak gitu. Nah, mungkin kang proyek kapayun aku mah ya diikat ke sebuah ikat. Nah, perkawin proyek kapayuna. Jadi tina ikat kumargi ikat eta teh seueur. Jadi sing kuring insya Allah bari teras-teraskan mensosialisasikan. Jadi teras ngawanohkeun oge tadi teh supados janten laras-laras dan ciri-cirinya jati dirina urang. Jadi tuntunan lah sugan urang we Nah, harap teh Pak. Tina ieu teh ki meureun harapan urang teh tina tontonan supaya jadi tuntunan teh gitu Nah, kemar kapayun urang bahas ieu ujung lebih dalam deui ieu teh saya teh jadi asa deg-deg ser ya. Jadi teh aya siga sesuatu energi yang dimasukkan ke dalam hati anu marukan teh eta teh sebuah ilham ternyata lapar. Perih betul. Penten. Nah gitu nya guys. Nah, atur nuhun Ki Dadang tos dongkap di rereongan lokalitas menuju tak terbatas dan melampauinya di nu paparan ngabudah atau ngebahas budaya daerah. Nah, oke. Kita bikin segmen lebih dalam dengan Pulau Sara Iket Bun, terus kiwari jeung lain sebagainya ki urang papar deui filosofina mana kandungan jeung sajabana lah pokona mah bagea rahayu sagung dumadi. Mung sakitu wae nu kapihaturnya pantengin terus channel lokalitas menuju tak terbatas dan melampauinya. Tong hilap, like, komen, share-nya diantos jeung dipantengin terus bagea rahayu.